Voice Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, sekarang tolong dirapikan dulu mejanya bagi yang berantakan, dan silahkan pilih sampah yang ada di bawah ya. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doa. Oke, sekarang ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Masya Allah, rajin-rajin sekali anak-anak di kelas ini ya. Ibu sangat salut. Oke, sekarang kita membahas materi tentang ekonomi Islam. Nah, yang pertama yaitu jual beli. A. Pengertian dan dasar hukum jual beli. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, ataupun uang dengan uang. Menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, dasar hukum jual beli terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Syarat dan rukun jual beli. Yang pertama yaitu rukun jual beli. Antara lain adanya penjual. Dan yang kedua adanya pembeli. Dan yang ketiga ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Dan yang keempat ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. Dan yang terakhir yaitu ada lafal ijab kabul, yaitu sebagai bukti bahwa adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain yaitu barang itu suci, artinya bukan barang najis. Dan yang kedua, barang itu sangat bermanfaat. Dan yang ketiga, barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan atau menjualnya. Dan yang keempat yaitu barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Dan yang terakhir, barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Syarat penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu berakal sehat. Orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot alias bodoh, maka akad jual belinya tidak sah. Yang B yaitu atas kemauannya sendiri. Artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan. Dan yang ketiga yaitu sudah balik atau dewasa. Artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, jual belinya tidak sah. Dan yang terakhir, keadaan penjual atau pembeli itu bukan orang yang pemboros terhadap harta. Selanjutnya yaitu jual beli yang terlarang. Jual beli yang sah tapi terlarang antara lain, yang pertama, jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Dan yang kedua yaitu membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Dan yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga yang lebih mahal di kemudian hari padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Dan yang keempat, jual beli untuk maksiat. Dan yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Dan yang keenam, jual beli yang mengandung riba. Selanjutnya yaitu jual beli terlarang dan tidak sah, yaitu yang pertama jual beli sperma binatang. Dan yang kedua, menjual anak-anak yang masih dalam kandungan induknya. Dan yang ketiga, menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Dan yang keempat, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Yang kedua yaitu khiyar. A. Pengertian khiyar. Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah khiyar adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. B. Jenis-jenis khiyar.
Yang pertama yaitu ada khiyar majelis, artinya memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Artinya, si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Dan yang selanjutnya yaitu khiyar albi, yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bila mana terdapat bukti cacat pada barang. Dan yang ketiga yaitu musaqqah, muzarah, dan mukhabarah. Musaqqah. Yang pertama yaitu pengertian musaqqah. Musaqqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebut dengan akad. 2. Hukum musaqqah. Hukum musaqqah adalah mubah atau boleh. Dan yang ketiga yaitu rukun musaqqah, antara lain pemilik dan penggarap kebun. Selanjutnya pekerjaan dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. Dan yang ketiga yaitu hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, dan yang lainnya. Buah hendaknya ditentukan bagian masing-masing yang punya kebun dan tukang kebun, misalnya di 1/2, 1/3, atau beberapa saja, asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad. Dan yang terakhir yaitu akad, yaitu ijab qabul baik, berbentuk perkataan maupun tulisan. Yang B yaitu mukhabarah atau muzarah. Satu pengertian mukhabarah dan muzarah. Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Pada umumnya, kerjasama mukhabarah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hukum mukhabarah dan muzarah adalah boleh. Yang keempat yaitu syirkah. Pengertian. Menurut bahasa, syirkah artinya persekutuan, kerjasama, atau bersama-sama. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. B. Macam-macam syirkah. Secara garis besar, syirkah dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama syirkah amlak atau syirkah kepemilikan. Syirkah amlak ini terwujud karena wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua yaitu syirkah uqud, yaitu syirkah kontra atau kesepakatan. Syirkah uqud ini terjadi karena kesepakatan 2 orang atau lebih. Kerjasama dalam syirkah modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang C yaitu rukun dan syarat syirkah. Rukun dan syarat syirkah dapat dikemukakan sebagai berikut. Antara lain yaitu yang pertama anggota yang berserikat dengan syarat baligh berakal atas kehendak sendiri dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. Yang kedua yaitu pokok-pokok perjanjian. Syaratnya modal pokok yang dioperasikan harus jelas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas, yang disyariat kerjakan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang terakhir yaitu sigat dengan syarat akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian. Yang kelima yaitu mudharabah dan murabahah. Mudarabah. Satu pengertian mudarabah. Mudarabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. 2. Rukun mudarabah.
Rukun mudharabah yaitu adanya pemilik modal dan mudharib. Adanya modal kerja dan keuntungan, adanya sigot yaitu ijab dan kabul. 3 macam-macam mudharabah. Secara umum mudharabah dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, di mana pemilik modal sohibul mal memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Dan yang B, murabahah. Satu pengertian murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Ketentuan murabahah. Yang pertama yaitu jual beli murabahah harus dilakukan atas dasar barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual. Yang kedua yaitu adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal atau harga pembeli dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. Dan yang ketiga yaitu adanya informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun presentasi sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah. Dan yang keempat yaitu dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama haruslah sah. Jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah. Selanjutnya yaitu yang keenam, salam. Jual beli sistem inden atau pesan. Yang pertama yaitu pengertian. Kata salam berasal dari kata at-taslim yaitu menyerahkan. Kata ini semakna dengan as-salaf yang bermakna memberikan sesuatu yang mengharapkan hasil di kemudian hari. Merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. B. Rukun dan syarat jual beli salam. Dalam jual beli salam terdapat rukun yang harus dipenuhi yaitu yang pertama yaitu satu pembeli atau muslam. Yang kedua penjual, muslam alai. Yang ketiga modal atau uang, rasul ma'al. Yang keempat barang muslam fih. Nah demikianlah mungkin hanya itu yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Dan semoga Ananda semuanya mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.